Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Biosistematika Tumbuhan, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Armi Sawitri, Dia Atia Hanani, Dian Surya Maya Dewi, Izatun Nisa, Niska Kamalia, dan Viryal. Nah, itu tadi anggota kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke materinya yuk. Halo, di sini aku mau menjelaskan buat kalian tentang salah satu kelas dari Kingdom Plante, yaitu kelas musci. Kelas musci adalah salah satu kelas dari divisi Bryophyta atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tumbuhan lumut-lumutan. Nah, kelas musci punya nama lain yaitu kelas lumut daun atau kelas lumut sejati. Kenapa sih disebut kelas lumut sejati? Itu karena kelas musci memiliki struktur tubuh yang mirip dengan tumbuhan sejati, seperti akar rizoid, batang yang semu, dan daun yang semu. Kelas musci memiliki 3 ordo, yaitu Andreales, Sphagnales, dan Bryales. Spesies yang akan kami bahas dari kelas musci ini adalah spesies Sphagnum sp yang berasal dari ordo Sphagnales. Adapun klasifikasi dari lumut daun adalah Kingdom Plante, divisi Bryophyta, kelas Sphagnopsida, ordo Sphagnales, famili Sphagnacea, genus Sphagnum, dan spesies Sphagnum sp. Selanjutnya adalah ciri khas dan morfologi dari lumut daun. Jadi lumut daun itu memiliki batang yang tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral. Kemudian daunnya itu berupa sisik yang padat, menumpuk, rapat, dan memipih dengan warna daun hijau yang mengandung kloroplas. Kemudian, apa sih yang menjadi ciri khas dari lumut daun dibandingkan dengan lumut lainnya? Jadi, lumut daun itu memiliki struktur yang menyerupai daun dan memiliki jaringan pengangkut yang sederhana. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, ada salah satu lumut daun. Yang pertama itu adalah gametofit, yang kedua sporofit, yang ketiga sporangium, yang keempat seta, yang kelima daun, yang keenam batang, dan yang ketujuh adalah rhizoid. Selanjutnya, tipe habitat lumut. Lumut merupakan salah satu biodiversitas tumbuhan tidak berpembuluh yang terdapat pada hutan tropis. Lumut daun umumnya dapat ditemukan pada berbagai tipe habitat seperti hutan. Tumbuhan lumut menempati berbagai tipe mikrohabitat seperti pada banir pohon atau bagian atas dari batang pohon, permukaan daun, dan bebatuan. Selanjutnya, apa saja sih peran dari lumut daun atau musci ini? Yang pertama, lumut daun dapat berperan sebagai pengikat tanah untuk mencegah erosi. Yang kedua, dapat berperan sebagai retensi air untuk menyerap air dan menjaga kelembapan. Yang ketiga itu sebagai habitat untuk hewan-hewan kecil di sekitar. Yang keempat itu sebagai pemasok nutrisi untuk tanah. Yang kelima itu sebagai penyerapan polutan. Dan yang terakhir itu sebagai indikator lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan tentang reproduksi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut melakukan reproduksi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan lumut secara teratur antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Adapun daur hidup lumut, mula-mula lumut akan menghasilkan spora. Spora ini kemudian akan berkembang menjadi protonema. Protonema akan tumbuh sebagai tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan arkegonium dan antheridium. Arkegonium akan menghasilkan ovum, sedangkan antheridium akan menghasilkan sperma. Nah, pada fase spora hingga pembentukan antheridium dan arkegonium disebut fase gametofit. Fase inilah yang paling dominan pada siklus atau daur hidup lumut.
Kemudian, sperma dan ovum akan melebur dan terjadi fertilisasi membentuk zigot. Zigot kemudian akan membelah dan hidup menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan sporangium. Nah, dari fase fertilisasi hingga pembentukan sporangium disebut fase sporopit. Setelah itu, sporangium akan menghasilkan spora yang pecah, kemudian daur hidup terulang kembali.